Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, tidak terasa di bulan suci Ramadan ini kita memasuki 10 hari yang terakhir. Pada hari-hari terakhir inilah keimanan dan kekhusyukan kita dalam berpuasa di bulan suci akan teruji dengan benar. Hal ini kenapa? Karena di 10 hari yang terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah pahala yang sangat luar biasa, melipat gandakan pahala yang luar biasa bagi mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan di 10 hari yang terakhir. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-ayat. Lailatul Qadar disebut sebagai malam turunnya Al-Quran. Ini merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat manusia keluar dari zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang tidak memiliki peradaban, menuju zaman yang lebih terang benderang melalui sebuah agama yang bernama Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan orang-orang yang melakukan kebaikan di akhir-akhir pada bulan suci Ramadan ini. Lailatul Qadar sebagaimana kitab Fathul Bari yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, Lailatul Qadar sebenarnya setiap tahun pasti ada di bulan suci Ramadan. Harinya selalu berpindah-pindah dari satu tahun ke tahun berikutnya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan, mulai tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Rahasia-rahasia datangnya malam Lailatul Qadar ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kenapa ini dilakukan? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberitahu kapan Lailatul Qadar ini akan datang? Disitulah teka-teki inilah yang akan membuat manusia akan menjadi penasaran, sehingga diharapkan manusia umat Islam akan semakin berlomba-lomba meningkatkan amal kebaikannya di malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kebaikan malam Lailatul Qadar ini jika dihitung akan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 83 tahun lebih, kita akan memperoleh keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Sebagai contoh, kalau malam ini kita dihitung sebagai malam Lailatul Qadar, misalnya kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka itu pahalanya sama dengan sholat sunnah setiap malam selama 83 tahun. Itu kalau 2 rakaat yang kita lakukan. Lantas bagaimana ketika kita melaksanakan ibadah sholat tarawih sampai 20 rakaat, membaca Al-Quran, bersedekah, sholat tahajud, dan lain sebagainya, termasuk senyum pun ini akan menjadi ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu. Banyak orang, banyak mufasir dan banyak ahli fikih yang menafsiri dan memberikan catatan bahasanya tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini bisa dilihat seperti pada pagi hari yang cerah, matahari yang terang benderang, bersinar dan lain sebagainya, sehingga pada malam itu seolah-olah ketenangan orang-orang untuk beribadah, kekhusyukan orang untuk beribadah akan menjadi tinggi, sehingga kekhusyukan dalam beribadah bisa menjadi nyata. Inilah yang menyebabkan kenapa Hadratur Rasul Sayyidina Muhammad SAW pada 10 malam yang terakhir ini, sebagaimana
Kata istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada 10 hari, 10 malam hari di terakhir bulan suci Ramadan mengencangkan ikat pinggang, mengencangkan sarung beliau untuk semakin bertakarub kepada Allah. Tapi pada masa sekarang, justru pada 10 malam yang terakhir, orang justru yang ramai bukan di musola, bukan di masjid, bukan di TPG, bukan di tempat-tempat mengadakan tarawih dan pengajian-pengajian Al-Quran. Yang ramai justru orang berburu untuk persiapan menyambut Lebaran, sholat Idul Fitri dengan membeli baju-baju baru, makanan-makanan baru, jajan dan lain sebagainya. Hal itu tidak dilarang oleh ajaran Islam, karena itu juga sebuah kebutuhan. Tapi lantas bagaimana ketika musola dan masjid menjadi sepi di akhir-akhir bulan suci Ramadan? Justru ini akan menjadi catatan presiden buruk kalau kita di 10 malam bulan suci Ramadan ini akan menjadi, masjid-masjid kita akan menjadi semakin sepi, tapi yang keramaian akan pindah ke pusat-pusat perbelanjaan, ke mall dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari senyampang dan mumpung kita masih menjumpai 10 malam yang terakhir ini, mari kita bersama-sama semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan begitu banyak jalan yang bisa kita lakukan. Bisa memperbanyak sholat-sholat sunnah, bisa memperbanyak bacaan Al-Quran kita, bisa memperbanyak sedekah kita, bisa memperbanyak mendengarkan dan mengikuti majelis-majelis taklim, bisa memperbanyak kita membantu orang lain, dan semua kebaikan yang tidak pernah kita lakukan di bulan suci, mari kita optimalkan sehingga kita di malam Lebaran nanti, pada saat Idul Fitri, kita menjadi orang-orang yang berhasil meraih kebebasan, meraih kemenangan yang namanya Idul Fitri. Kita kembali kepada fitrah kita sebagai manusia. Jadi tidak hanya sekedar bajunya yang baru, tetapi bagaimana hati kita yang baru untuk menjadi orang yang lebih bertakwa pada bulan-bulan berikutnya setelah bulan Syawal. Sehingga semoga kita juga ketemu bulan suci Ramadan di tahun depan dan kita akan terus berbuat kebaikan di dalam hari-hari kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.